Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marcella, NIM 1908523. Saya merupakan mahasiswa dari D3 Keperawatan FPOK UPI. Di sini akan memberikan suatu pendidikan kesehatan terkait dengan gizi buruk pada anak. Apa itu gizi buruk pada anak? Kemudian apa sih penyebabnya? Bagaimana cara penanganannya? Mari kita bahas. Yang pertama ada definisi dari gizi buruk pada anak. Nah, gizi buruk pada anak ini atau disebut juga malnutrisi merupakan kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vitalnya. Gizi buruk pada anak ini akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Nah, apa sih tanda dan gejalanya? Biasanya pada anak ini, tanda dan gejala yang sering muncul itu biasanya merasa cepat lelah, kemudian mudah marah, sering sakit karena daya tahan tubuh yang rendah, kemudian kulitnya yang mengalami kering dan bersisik. Nah, lalu apa itu penyebabnya gizi buruk pada anak? Nah, gizi buruk pada anak ini disebabkan karena kurang makan ataupun makan makanan yang dikonsumsinya ini tidak teratur. Bisa juga karena ada gangguan pencernaan, ASI-nya yang kurang, kemudian aktivitas yang kurang, dan fasilitas pelayanan dasar yang buruk. Nah, pengambilan keputusan ini tentunya harus cepat dilakukan, karena jika tidak, anak ini akan pertumbuhannya akan terhambat. Maka dari itu sangat penting dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengkonsultasikan kondisi kesehatannya atau kondisi gizinya, karena jika dibiarkan ini tentunya dapat berakibat yang fatal seperti komplikasi-komplikasi yang tadi disebutkan. Nah, di fasilitas pelayanan kesehatan akan didapatkan suatu edukasi ataupun didapatkan mengenai cara penanganan gizi buruk atau cara memberikan makanan yang baik untuk anak, menu makannya harus seperti apa. Nah, di fasilitas pelayanan kesehatan itu akan diberikan edukasi-edukasi tersebut, maka penting dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu apa sih faktor risiko terjadinya gizi buruk? Nah, faktor risiko terjadinya gizi buruk pada anak ini karena biasanya tinggal di negara berkembang atau kurang sehingga terjadi kemiskinan. Nah, jika itu terjadi, maka tentunya jika tidak ditangani akan mengalami perlambatan dan perkembangan tubuh anak. Nah, ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi gizi buruk pada anak, di mana yang pertama orang tua ini harus terampil dalam memberikan makanan atau ASI tentunya jika masih bayi. Nah, kemudian dalam proses pembuatan MPASI juga diperlukan cara prosedur yang tepat agar konsumsi atau agar nutrisi anak ini terpenuhi gitu. Tentunya pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun juga dapat mempengaruhi gizi pada anak, maka penting untuk pemberian ASI dan juga MPASI. Kemudian orang tua juga harus meningkatkan pemahaman tentang asupan nutrisi yang baik dari makanan dan minuman yang dikonsumsi atau yang diberikan kepada anaknya. Kemudian harus rutin memeriksakan anak atau balita ke posyandu gitu, puskesmas. Nah, tentunya itu tuh dilakukan untuk mengukur tinggi badan dan berat badan. Nah, dari tinggi dan berat badan itu akan diketahui status gizi anak tersebut, maka penting untuk datang ke posyandu. Lalu penuhi kebutuhan nutrisi anak dengan suplemen gizi agar tumbuh kembang anak optimal. Nah, kemudian bagaimana sih cara penanganan sederhana yang dapat dilakukan gitu ya jika mengalami gizi buruk? Nah, yang pertama, berikan semua jenis produk susu, kemudian berikan makan makanan olahan yang mengandung kalori tinggi, lalu juga berikan makanan dan juga asupan nutrisi yang tinggi protein, kemudian ajarkan anak atau dampingi anak untuk olahraga yang teratur, kemudian pastikan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna dengan zat gizi yang seimbang, seperti berikan sayur-sayuran hijau. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana sih modifikasi lingkungannya gitu ya. Nah, di sini keluarga ini membantu keluarga untuk memelihara atau memodifikasi lingkungan dapat dilakukan dengan meningkatkan gizi pada anak.
dengan cara yang pertama itu harus menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan oleh keluarga untuk mengatur gizi atau nutrisi pada anak. Kemudian keluarga juga harus merubah pola makan yang tidak sehat menjadi pola makan yang sehat, sehingga gizi-gizi yang dikonsumsi atau makan-makanan yang dikonsumsi ini dapat bermanfaat bagi tubuh, bukan hanya sekedar kenyang saja, tapi harus bermanfaat. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.